you don't forget to stop. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Suwana dengan NIM 2214020063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mingguan mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulheldi MAG. Baiklah, video ini merupakan video keempat dengan judul Penghuni Neraka yang paling ringan siksa azab nerakanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja masuk kepada hadis yang keempat, yaitu tentang penghuni neraka yang paling ringan siksa azab kuburnya. Adapun bunyi hadisnya adalah sebagai berikut. Itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nar azaban law kanat lakad dunya wa ma fiha akuntu muftadiyan biha fayaqulu na'am fayaqulu qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi Adam ala tusyrika ahsibuhu qala wala udakhilaka annara fa'abaita ila syirka. Hadithu rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Adapun arti dari hadis yang keempat ini adalah sebagai berikut. Hadis ini berasal dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, Allah berfirman, yang maha memberkati dan yang maha tinggi, kepada penghuni neraka yang paling ringan azab nerakanya. Jikalau ada bagi engkau memiliki sesuatu di bumi, apakah ada engkau menukar dengannya? Lalu mereka berkata, iya. Maka dari itu Allah berkata, sungguh aku menginginkan dari engkau lebih ringan dari ini. Dan engkau pada anak cucu Adam, bahwa janganlah engkau memperserikatkan atau menyekutui, sesungguhnya aku telah menduganya. Dan dia berkata, tidak akan memasukkan engkau ke neraka, maka engganlah engkau akan syirik, kecuali atau bahkan berbuat syirik. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Adapun penggalan dari hadis keempat ini adalah sebagai berikut. Allahu tabaraka, Allah yang maha memberkati,
Wa ta'ala Allah yang maha tinggi, ahlin nar, penghuni neraka. Azaban, azab, ad-dunya, dunya, sulbi, cikal bakal. Asyirka, sirik, ahsabuhu, aku telah menduga. Adapun isi kandungan dari hadis tersebut adalah sebagai berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya, jika ada bagi kamu memiliki apapun di bumi, apakah kamu bersedia menukarnya dengan apa yang lebih ringan daripadanya? Maka mereka menjawab, ya. Lalu Allah berfirman, sungguh aku menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan daripada itu, yaitu agar kamu tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, dan aku telah mengampuni kamu. Mereka berkata, ya Tuhan kami bersedia. Allah berfirman, aku tidak akan memasukkan kamu ke dalam neraka jika kamu menjauhi perbuatan syirik. Maka janganlah engkau bersikap syirik atau berbuat syirik. Isi dari hadis ini adalah Allah menawarkan kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya untuk menukar penderitaan mereka di neraka dengan kehidupan dunia. Namun Allah menyatakan bahwa yang Dia inginkan dari mereka adalah agar tidak melakukan syirik, yaitu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Allah menegaskan bahwa Dia akan mengampuni mereka dan tidak akan memasukkan mereka ke dalam neraka jika mereka menjauhi perbuatan syirik. Ini adalah pengajaran penting tentang pentingnya menjauhi syirik dan mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah semata. Dan adapun isi kandungan hadis ini, yang pertama yaitu Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya, menawarkan mereka pertukaran antara penderitaan mereka yang ada di neraka dengan apapun yang mereka miliki di dunia. Yang kedua yaitu ada Allah bertanya kepada mereka, apakah mereka bersedia menukar apa yang mereka miliki di dunia dengan kehidupan yang lebih ringan dari azab neraka. Penghuni neraka tersebut menjawab bahwa mereka bersedia. Yang ketiga yaitu Allah kemudian menyatakan bahwa yang Dia inginkan dari mereka adalah agar tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ini menekankan pentingnya tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Selanjutnya yang keempat yaitu ada Allah menyatakan bahwa Dia telah mengampuni mereka dan tidak akan memasukkan mereka ke dalam neraka jika mereka menjauhi perbuatan syirik. Yang kelima yaitu ada penghuni neraka tersebut menyatakan kesediaannya untuk menjauhi perbuatan syirik. Selanjutnya Allah menegaskan kembali bahwa Dia tidak akan memasukkan mereka ke dalam neraka jika mereka menjauhi perbuatan syirik, dan Dia menekankan pentingnya menjauhi sikap atau perbuatan syirik. Selanjutnya yaitu ada kaitan hadis dengan pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan tauhid. Hadis ini mengandung pengajaran fundamental tentang tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Pendidikan tauhid merupakan bagian penting dalam pendidikan Islam, karena tauhid adalah landasan utama dalam kepercayaan dan praktek keagamaan. Guru-guru dan pendidik Islam menggunakan hadis-hadis semacam ini untuk mengajarkan konsep tauhid kepada murid-murid mereka.
Mereka membimbing murid-murid untuk memahami keesaan Allah, mengenal sifat-sifatnya, dan menghormatinya sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua yaitu ada tentang pendidikan moral. Hadis ini memberikan pelajaran moral tentang pentingnya menjauhi perbuatan syirik. Pendidikan moral dalam Islam mencakup pengembangan karakter yang baik dan prinsip-prinsip etika yang benar. Guru-guru dan ulama menggunakan hadis ini untuk menekankan pentingnya kesetiaan kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Mereka mengajarkan murid-muridnya untuk memahami konsep syirik dan berusaha menjauhinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada pendidikan tentang ampunan dan taubat. Hadis ini mencerminkan sifat rahmat dan ampunan Allah terhadap hambanya yang bertaubat. Pendidikan tentang ampunan dan taubat merupakan bagian penting dari pendidikan agama Islam. Guru-guru dan ulama menggunakan hadis ini untuk mengajarkan murid-muridnya tentang pentingnya kesadaran akan dosa, penyesalan, dan keinginan untuk bertaubat kepada Allah. Mereka membimbing murid-murid untuk memahami bahwa Allah senantiasa siap menerima taubat hambanya yang sungguh-sungguh bertaubat. Yang keempat yaitu adanya pendidikan tentang pemahaman dan penekanan. Hadis ini mengajarkan pentingnya pemahaman yang benar terhadap ajaran agama dan penekanan pada aspek-aspek penting seperti menjauhi perbuatan syirik. Pendidikan agama dan moral dalam Islam melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip agama serta penekanan pada praktek-praktek yang dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari. Guru-guru dan ulama menggunakan hadis ini untuk mengajarkan murid-muridnya untuk memahami ajaran agama secara menyeluruh dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya memberikan pelajaran tentang keesaan Allah dan pentingnya menjauhi perbuatan syirik, tetapi juga menekankan pentingnya taubat dan pemahaman yang benar terhadap ajaran agama. Ini adalah bagian integral dari pendidikan Islam yang mengembangkan karakter, moralitas, dan pemahaman agama yang baik pada umat Islam. Adapun cara pengimplementasian hadis tersebut dengan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan tauhid. Membimbing siswa untuk memahami konsep tauhid dengan mendalami ajaran Islam tentang keesaan Allah. Guru dapat menjelaskan betapa pentingnya menjauhi perbuatan syirik dan memahami bahwa Allah tidak akan memasukkan seseorang ke dalam neraka jika mereka menjauhi syirik. Yang kedua yaitu pendidikan moral, menekankan pada siswa tentang pentingnya menjauhi perbuatan syirik sebagai bagian dari pembentukan karakter dan moralitas yang baik. Guru dapat menggunakan hadis ini untuk mengajarkan nilai-nilai moral dalam Islam seperti kejujuran, kesederhanaan, dan keikhlasan. Yang ketiga yaitu ada pendidikan kesadaran spiritual, membantu siswa untuk memperdalam kesadaran spiritual mereka dan memahami pentingnya menjalani kehidupan berdasarkan ajaran agama dengan memperhatikan aspek moral, etika, dan ibadah. Yang keempat yaitu ada pendidikan anti radikalisme. Menggunakan hadis ini sebagai alat untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang bahaya radikalisme dan ekstremisme dalam agama. Guru dapat membimbing siswa untuk mengembangkan pemahaman yang seimbang tentang ajaran agama dan menolak tindakan ekstremis. Yang kelima yaitu ada pendidikan kepemimpinan. Melatih siswa untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu mengambil keputusan yang baik berdasarkan nilai-nilai agama. Guru dapat membimbing siswa untuk memahami bahwa menghindari perbuatan syirik adalah tanda kepemimpinan yang kuat. Yang keenam yaitu ada pendidikan dialog antar agama, mendorong siswa untuk terlibat dalam dialog dan pemahaman antar agama. Guru dapat menggunakan hadis ini sebagai titik awal untuk berdiskusi tentang konsep keesaan Allah
dalam agama Islam dan bagaimana hal itu berbeda dengan keyakinan agama lain. Yang ketujuh yaitu ada pendidikan keterbukaan. Mengajarkan siswa untuk menjadi terbuka terhadap perbedaan dan menghormati kepercayaan agama orang lain. Guru dapat menggunakan hadis ini untuk mengilustrasikan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ada pendidikan pencegahan ekstremisme. Membangun pemahaman yang kuat tentang bahaya ekstremisme dan radikalisme dalam agama serta cara-cara untuk mencegahnya. Guru dapat menggunakan hadis ini untuk membahas strategi pencegahan ekstremisme dalam masyarakat. Yang ke-9 yaitu ada pendidikan empati. Mendorong siswa untuk memiliki empati terhadap orang lain dan memahami perspektif mereka. Guru dapat menggunakan hadis ini sebagai contoh tentang bagaimana menjaga kebersihan moral dan spiritual dapat mempengaruhi hubungan antar individu dan antar masyarakat. Yang terakhir yaitu ada pendidikan kebebasan beragama. Mengajarkan siswa tentang pentingnya kebebasan beragama dan hak untuk memilih keyakinan agama mereka sendiri. Guru dapat menggunakan hadis ini untuk mendukung nilai-nilai kebebasan beragama dan penghargaan terhadap pilihan agama orang lain. Baik, sekian mungkin yang hanya saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.